Kabar duka kembali menyelimuti dunia entertainment tanah air. Kamis, 16 Maret kemarin, artis senior Nani Wijaya meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tangis air mata keluarga serta kerabat pun menyertai kepergiannya mulai dari rumah duka hingga akhirnya dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas seperti apa duka kesedihan anak dan juga cucu Nani Wijaya yang terus meratap penuh tangis saat prosesi pemakaman berlangsung? Benarkah Cahya Kamila putri almarhumah sempat mengalami mimpi yang seolah menjadi firasat akan kepergian sang bunda? Tak hanya keluarga, kepergian Nani Wijaya pun juga menyisakan duka yang begitu mendalam di hati para kerabatnya. Lantas, seperti apakah tangis air mata Koni Suteja, artis senior sahabat Nani Wijaya yang begitu menyesal karena tidak bisa menemani almarhumah di saat-saat terakhirnya? Sementara itu, duka kesedihan pun juga mengiringi pemakaman Nomo Kusoyo, drummer grup band legendaris Kus Bersaudara yang juga berpulang kemarin. Lantas, apa alasan keluarga memakamkan mendiang satu liang lahat dengan istrinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tangis air mata mengiringi kepergian artis senior Nani Wijaya yang berpulang pada Kamis 16 Maret kemarin. Suasana duka itu pun menyelimuti sejak dari rumah duka hingga prosesi pemakamannya di TPU Babakan Madang Karangtengah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nampak keluarga serta kerabat pun berkumpul untuk mengiringi kepergiannya ke peristirahatan terakhirnya. Lantunan tahlil pun dibacakan saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Tangis air mata pun pecah dari hampir semua pelayat yang datang. Begitupun terasa lirih dari kedua anak almarhumah Nina Kartika dan juga Cahya Kamila. Keduanya pun sangat terpukul dan tidak berhenti menangis. Baik Nina dan Cahya juga berkali-kali mengusap air matanya yang mengalir membasahi pipinya. Mereka pun terus meratapi jenazah sang ibu selama prosesi pemakaman. Bismillah, saya mewakili keluarga, kakak, mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa khususan Ibu Hajah Nani Wijaya binti Haji Ambar Wijaya, ya Allah. Miring. Atas lagi, jangan dulu. Ya, masuk. Tunggu dulu sebentar. Ayah. Sudah di bawah. Ya, kepala ini. Iya. Dikit. Sana geser. Pak, naik satu. أرحم الراحمين.
tadi mau di sana tapi penuh. Tapi juga karena di sini kan kemarin belum ada kan lahan atau makam ini, jadi karena biar lebih dekat juga dari rumah. Nggak pernah sih, nggak pernah begitu. Cuman emang ibu kan tinggalnya di sini kan, di Sentul sama bapak. Memang dia mau ke Bogor gitu kan, ke Bogor lebih dekat. Tapi ya nggak minta nanti disatuin apa-apa, ya otomatis jadi di Bogor ternyata penuh sama sama Sukma juga, tapi penuh. Terus akhirnya ya karena ini memang pemakaman juga masih baru ya, masih kosong, ya udah di sini. Tangis air mata Nina dan juga Cahya pun kembali terurai saat mengingat kembali detik-detik sang bunda pergi untuk selama-lamanya ke pangkuan Sang Pencipta. Almarhumah pun sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, namun kondisinya pun semakin hari menunjukkan penurunan, hingga akhirnya membutuhkan transfusi darah. Namun, takdir Tuhan berkata lain. Nani Wijaya pun terlebih dahulu pergi untuk selama-lamanya. Lantas benarkah keluarga sempat mendapatkan firasat berupa mimpi sebelum almarhumah dipanggil ke pangkuan Sang Pencipta? Pasti firasat sih ada, pasti kecurigaan ya, tapi kadang enggak gitu. Tapi semalam tuh aku mimpi almarhum ayah saya gitu semalam. Terus tiba-tiba kayak ayah saya itu kayak kita lagi keramaian, terus ayah saya itu di kayak pagar, terus dia di luarnya gitu, terus kayak senyum tapi ayah saya itu waktu pas lagi muda, pas bapak aku lagi muda gitu. Terus aku langsung kayak, kok bapak kayak senyum gitu, kayak mau masuk pagar gitu. Terus tiba-tiba kok ada bapak ya, terus aku langsung naik ke bangku gitu, aku langsung lihat, tapi dia tetap senyum gitu. Mau Ramadan ya gitu kan. Cuman kan karena memang kondisi ibu memang jauh sebelum masuk rumah sakit kan memang sudah kayak seperti anak kecil, memprihatinkan gitu loh. Jadi kayak nggak tahu, kita kayak ngerasa apa iya gitu. Jadi kayak udah siap lah sebenarnya. Selalu mendoakan almarhum kakek, almarhumah tante juga. Saya terima kabar dari Abah pagi meninggal, ya akhirnya saya sekarang harus ke sini, saya sempetin karena saya dekat banget, terlalu banyak kenangannya. Saya dekat banget, saya manggil dia mama. Almarhum orang baik kayaknya sih. Pasti persiapannya sudah, bekalnya untuk saat ini sih kayaknya sudah penuh. Insya Allah orang baik. Di balik segala kesedihan yang kini ia rasakan, Cahya Kamila pun mengaku ia dan keluarga ikhlas dengan kepergian almarhumah Nani Wijaya. Namun, segala kenangan yang mereka jalani selama ini tidak pelak membuat belenggu kesedihan di hati seolah tidak terbendung lagi. Cahya pun mengaku dirinya merasa bersyukur lantaran bisa menemani almarhumah jelang detik-detik kepergiannya. Di momen itu, dengan penuh tangis air mata, ia pun juga memohon kepada Sang Pencipta untuk diberikan kesempatan membimbing ibunda tercinta untuk pulang ke pangkuannya. Ibu masuk rumah sakit tuh tanggal 1 Februari kan karena infeksi paru kan. Terus di IGD, terus nggak ada perbaikan, akhirnya pindah ke ruangan ICU. Terus karena memang ibu kan sebelumnya kan demensia, jadi organ tubuhnya juga kayak udah banyak yang nggak responsif gitu. Udah lama-lama udah mulai nggak bisa diajak komunikasi. 2 minggu ini nih semakin menurun. Kemarin menurun, tensinya rendah terus. Ketika aku minta izin sama Allah itu ya untuk membimbing ibu di saat terakhirnya itu, diizinin sama Allah. Memang harus aku maksudnya aku minta gitu untuk membimbing ibu. Ya, habis aku berdoa, aku bacain lagi ibu, langsung 0 semuanya gitu. Saya Paramita Rusadi mengucapkan turut berduka cita atas nama keluarga besar Rusadi dan seluruh keluarga besar Parvi, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu
Hajah Nani Wijaya, senior kita, senior artis besar Indonesia. Kita sangat kehilangan, sekali lagi kita sangat kehilangan. Saya terutama merasa sangat kehilangan karena kedekatan saya dengan beliau itu dari awal saya pertama kali main film. Jadi saya ingin kasih bagi share ya suka duka saya dan dengan pengalaman dengan beliau ketika saya pertama kali syuting main film, beliau jadi ibu saya. Jadi saya sudah menganggapnya ibunda saya juga. Terakhir syuting bersama di Umi Aminah, jadi bunda saya juga. Tak hanya keluarga, kepergian Nani Wijaya pun juga menyisakan duka yang begitu mendalam di hati para kerabatnya. Lantas seperti apa tangis air mata Connie Sutedja, artis senior sahabat Nani Wijaya yang begitu menyesal karena tidak bisa menemani almarhumah di saat-saat terakhirnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Seperti halnya keluarga, tangis air mata juga mengalir dari Connie Sutedja, artis senior yang merupakan sahabat Nani Wijaya. Sebelumnya, sempat viral di jagat maya saat almarhumah meminta Connie untuk datang menjenguknya. Sebelum kepergiannya, Connie pun juga menceritakan betapa ia begitu sedih karena tidak bisa melakukan transfusi darah, bahkan menemani sahabatnya di saat-saat terakhirnya. Namun, di balik semua itu, ia pun berharap doanya agar almarhumah ditempatkan di tempat terbaik di sisinya bisa tersampaikan. Connie, cepetan, udah siang nih, ugah. Kon, sini dong, kan janji mau kesini. Ya Kon, dengar dong, Kon, Connie yang cantik, temanku sejak aku dari kecil sampai sekarang masih tetap dengan kamu, sahabatku yang tercantik ya. Kon, tungguin nih sama Nani ya. Bangun, jangan tidur dulu. Connie, Connie. Saya kan selalu kontak terus sama keluarga, sama anak-anak. Jadi saya udah ada feeling gitu. Karena rencananya hari ini mau ditransfusi pagi-pagi. Jadi sibuk cari darah golongan O. Saya bilang saya golongan O, saya mau, nggak bisa, udah tua katanya gitu. Udah hubungi kawan-kawan di PMI Pusat, dapat untuk pagi ini. Taunya jam 3.30 meninggal. Nggak boleh. Itu yang buat saya komunikasinya sama Cek Connie. Cek Connie kalau sudah boleh lihat, oke. Nggak bisa juga dia, padahal dia lebih dekat kan rumahnya sama rumah sakit. Itu yang buat saya ya agak menyesal ya. Itu yang bikin saya sedih itu. Tapi ya insya Allah deh udah ikhlas sekarang gitu. Semoga di sana amal ibadahnya diterima, iman Islamnya diterima di sisi Allah. Biar tenang di sana gitu. Saya juga udah ikhlas, tenang gitu. Daripada dia menderita. Ibu tuh sempat HB-nya turun sebelumnya. Terus jadi kita disarankan dokter ibu butuh darah untuk transfusi ke trombositnya ibu karena trombositnya turun. Jadi kita semalam itu benar-benar mencari pendonor untuk transfusi trombositnya ibu gitu kan. Ya memang kondisi ibu
makin lama memang makin menurun, termasuk HB-nya rendah, trombositnya rendah, terus akhirnya semalam juga tensinya juga ibu turun, saturasinya juga turun gitu kan. Ya, jadi kita sudah berusaha mencarikan darah untuk transfusi ke ibu. Rencananya hari ini jam 8 pagi sampai jam 5 transfusi darahnya. Ternyata ibu udah nggak sanggup, sudah tidak bisa bertahan gitu. Iya, saya memori selama saya sama ibu. Mungkin kalau untuk kematian semua kita soal takdir Allah sudah yang punya kuasa ya. Tapi yang paling saya tangisi itu adalah ya, saya ingat kesan-kesan saya, memori saya sama ibu. Kayaknya belum cukup saya itu ngurusin ibu. Belum cukup saya masih mau maafin ibu, makan masakan yang saya makan, yang saya masak, beliin apa yang saya suka, yang ibu suka. Kepergian Nani Wijaya untuk selama-lamanya tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga dan juga kerabat, namun juga masyarakat yang mencintai karya-karyanya. Lahir di Cirebon 10 November 1943 silam, almarhumah pun sudah berkecimpung di dunia akting sejak tahun 60-an. Tak hanya film, ia pun turut berakting dalam sinetron terkenal. Lantas seperti apa Fanny Fadillah, Said Bajuri dan Latief Sitepu, sosok yang pernah bekerja bersama Nani Wijaya, mengenang sosok almarhumah semasa hidupnya? Sudah kita anggap sebagai ibu sendiri lah ya, sudah yang benar-benar memang mengayomi kita semua gitu, dan bisa memberikan contoh teladan sebagai seorang orang yang berkecimpung di dunia entertain tuh selayaknya seperti apa sih. Nah, ibu ini memberikan contoh yang sangat-sangat berkesan, dan sampai sekarang kita ingat itu. Salah satunya adalah dalam hal disiplin ya, bukan disiplin waktu aja tapi juga disiplin dalam hal bermain. Itu cukup kuat gitu. Mohon doanya semoga almarhumah emak diterima di sisi Allah dan dilapangkan kuburnya, dan semoga ditempatkan di tempat yang paling tinggi, dan buat keluarganya semoga diberikan selalu ketabahan. Pertama Oktober saya ketemu, kedua Desember waktu dia drop, ketiga yang kemarin nih 10 hari yang lalu, karena dikasih tahu emak sekarang kondisinya di rumah sakit nih. Hah? Waduh, saya datang di ICU katanya. Waktu pertama Oktober ngobrol biasa, dia candai saya digini-giniin saya. Manja ya manja juga ya sama saudara gitu kali ya. Dia orangnya nggak mau tuh. Tahan dia orangnya sakit, nggak mau ngomong. Nggak happy aja dia. Ya hebat dia. Maka anaknya tenang semua anaknya. Ya saya udah doakan segala-galanya yang terbaik lah untuk beliau, yaitu mendapatkan tempat yang di sisi Allah yang baik, surga Naim, semua segala macam. Duka kesedihan pun juga mengiringi pemakaman Nomo Kuswoyo, drummer grup band legendaris Kus Bersaudara yang juga berpulang kemarin. Lantas apa alasan keluarga memakamkan mendiang satu liang lahat dengan istrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Beriringan dengan meninggalnya Nani Wijaya, kabar duka lain juga datang dari dunia musik Indonesia, di mana sang penambu drum
dari band legendaris Kus bersaudara yaitu Nomo Kuswoyo meninggal dunia pada Rabu 15 Maret 2023 di usianya yang ke-84. Dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Maret kemarin. Maka seperti inilah momen pemakaman Nomo Kuswoyo yang dimakamkan satu liang lahat dengan mendiang sang istri yang terlihat begitu haru, di mana terlihat Cica Kuswoyo anak sulung almarhum yang terus menunduk tidak bisa menutupi kesedihannya. Lantas seperti apa sosok dan kenangan Nomo Kuswoyo di mata keluarga hingga para musisi di tanah air? Benarkah Nomo pun sempat mengalami anfal sebelum meninggal dunia? nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Om Nomo pergi dengan senyum dan dengan mudah dilapangkan semuanya. Sebenarnya kalau dibilang anfal, mungkin namanya juga orang tua ya, males makan, terus nggak mau makan, nggak mau minum. Tapi kalau mungkin lemes, jangan dibilang anfal lah, sepertinya kok berpenyakitan sekali ya. Tapi memang kurang sehat, tapi bukan penyakitan. Om Nomo itu warrior-nya keluarga Kuswoyo. Luar biasa jagoan, suka bercanda. Kadang-kadang bercandanya suka nakutin, tapi selalu dibawa dengan kelakar. Dan semua orang menyayangi beliau, walaupun kadang-kadang bercandanya suka bikin deg-degan ya Dek ya. Saya lihat sih semua dari kelas ya. Meskipun saya tahu dalam hati dia sangat kehilangan bapak, karena dia itu sama ayahnya dekat sekali. Pastilah ya ada, kita nggak dengar sakit atau apa, meskipun ternyata Cica yang sehat. Tapi sebenarnya Cica kemarin ngobrol sama bapaknya, terus rencananya Jumat ini Cica mau ke sana, waktunya. Dia cuma bilang merasa sakit kayak Cica bilang udah ke Jakarta aja. Ya sabar lah, Tuhan menghendaki lainnya. Mungkin beliau di sana lebih tenang. Sebenarnya sih kalau sama Om Nomo ya kan, Om Nomo udah ya Kus Plus kita tahu sendiri udah legend. Kalau nggak ada mereka ya kita nggak ada nih musisi-musisi yang kita siapa sih kecil dibandingkan mereka, karena kan mereka emang besar sekali karya-karyanya juga gitu loh. Dan ketika aku mainin teater juga aku menghafalkan sekitar hampir 20 lagu dan aku benar-benar baca liriknya dan musiknya mereka tuh benar-benar emang dalam dan kualitas banget. Selamat jalan Mas Nomo. Selamat jalan Mas Nomo. Semoga semuanya yang apa yang kamu wariskan kepada anak semuanya atau generasi penerus menjadi baik. Amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.